Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Dina Wayulahi dengan NIM 210304121. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang manajemen teknologi informasi. Ada pula profil dari manajemen, yaitu Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI telah memiliki gedung perkuliahan di 2 lokasi yang berbeda dengan 8 fakultas dan 26 program studi, dan didukung dengan laboratorium dan peralatan yang mendukung proses belajar mengajar berkualitas. Nah, saat ini secara institusi Universitas Muhammadiyah Riau itu sudah berakreditasi dengan B. Kelebihan Fakultas Ekonomi Adapun kelebihan Fakultas Ekonomi Bisnis, yaitu yang pertama, seluruh program studi sudah terakreditasi B oleh BANPT yang merupakan syarat salah satu apabila kamu ingin mengikuti tes CPNS. Kemudian yang kedua, lokasi pusat perkuliahan di keramaian sehingga memberikan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses bagi para mahasiswa kelas reguler B atau kuliah malam. Kemudian yang ketiga, dosen dan pengajar yang memiliki pengalaman secara profesional dalam bidangnya masing-masing. Kemudian yang keempat, memiliki jaringan kerjasama keanggotaan. Kemudian yang kelima, kurikulum yang berbasis kemuhammadiyahan. Kemudian yang keenam, sistem administrasi dan pembayaran online 24 jam. Kemudian yang ketujuh, yaitu didukung fasilitas lengkap, laboratorium, fasilitas ibadah seperti masjid, kemudian tempat olahraga, internet 24 jam, dan sarana pendukung lainnya. Kemudian alasan saya mengambil prodi manajemen yaitu agar menjadi wirausahawan yang sukses atau menjadi businesswoman. Nah, di jurusan manajemen kita akan diajarkan memiliki jiwa kepemimpinan, meningkatkan kemampuan berorganisasi, membentuk pribadi yang berkualitas sehingga dapat menunjang menjadi wirausahaan yang sangat sukses di kedepannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang sudah kami pelajari dari materi pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Iqbal Ahmad SE MM. Nah, di sini ada definisi teknologi informasi itu menurut para ahli, yaitu menurut Richard Bius Eko Indrajib tahun 2011 adalah teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Nah, dari sejarah ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Adapun tujuan teknologi informasi yaitu untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam aktivitas manusia. Sebagai sarana komunikasi, mempermudah pembelajaran, hemat biaya, dapat meningkatkan produktivitas sebuah pekerjaan. Pemanfaat teknologi juga sangatlah memberikan kemudahan baik di sektor pendidikan, bisnis, perbankan, pemerintahan, dan lain-lain. Nah, di sini juga kita mempelajari di manajemen teknologi informasi itu kita mempelajari dua teknologi, yaitu perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak software. Nah, perangkat keras adalah perangkat atau komponen komputer yang memiliki wujud fisik yang dapat dipegang dan juga dilihat. Nah, perangkat
keras menyusun fisik dan dari sistem komputer, baik komputer analog ataupun komputer digital. Adapun macam-macam hardware. Macam-macam hardware komputer yaitu mainboard atau motherboard, kemudian yang kedua prosesor atau CPU, kemudian hard disk atau HDD, kemudian RAM random access memory, kemudian optical drive atau CD atau DVD, kemudian floppy disk, kemudian VGA atau card atau kartu grafis, kemudian sound card. Nah, di sini juga ada perangkat lunak atau peranti lunak atau bahasa Inggrisnya software. Adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud, contoh-contoh software atau perangkat lunak komputer. Microsoft Windows atau yang dikenal sebagai Microsoft Word adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Bill Gates dengan tampilan interface grafis. Kemudian ada Linux, Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, sama Google Chrome. Nah, kemudian ada juga proses pembuatan keputusan seorang manajer, yaitu pemahaman dan perumusan masalah, pengumpulan dan analisa data yang relevan, pengembangan alternatif, evaluasi alternatif. Dan yang kelima yaitu pemilihan alternatif terbaik. Kemudian ada juga sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau disingkat sebagai DSS, adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan, manajemen pengetahuan, yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian ada pengertian data. Data pada dasarnya merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan. Seperti contohnya yang kita dapat mencari di jurnal, kan? Kemudian berikut merupakan kumpulan pengertian mengenai data menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Bernard tahun 2012, menurutnya data adalah fakta kasar mengenai orang, tempat kejadian dan sesuatu yang penting yang diorganisasikan, sekumpulan fakta atau angka yang dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Data adalah konten yang dapat diamati secara langsung atau dapat diverifikasi atau faktanya. Nah, informasi adalah konten yang mewakili data yang dianalisis. Kemudian pengetahuan adalah segala wawasan, pemahaman, dan pengetahuan praktis yang kita semua miliki. Kemudian ada juga pengertian dari informasi, yaitu informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna dan pesan, baik itu data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.